Pertempuran jarak dekat antara Brigade Al-Qassam dan pasukan Israel terjadi di Gaza Selatan. Sejumlah pasukan Israel yang hendak masuk ke wilayah Al-Zaitoun kota Gaza dikepung oleh militan Hamas dan ditembaki. Video resmi tersebut dirilis oleh Brigade Al-Qassam melalui Telegram pada Rabu, 10 Januari 2024. Dalam video tersebut, sejumlah pasukan Israel yang sedang berjalan dibidik dan ditembaki oleh sniper Hamas. Hal ini membuat Zionis tewas dan sebagian lagi lari kocar-kacir. Tank tempur Israel yang mencoba masuk wilayah Al-Zaitoun juga dibidik dan diledakkan. Dalam aksinya beberapa hari belakangan, Brigade Al-Qassam melaporkan telah menghancurkan 42 kendaraan militer. Mereka juga menghabisi 22 tentara Zionis dan melukai puluhan milisi Zionis. Pasukan Zionis menjadi sasaran dengan rudal, perangkat anti-benteng, individu, dan senapan mesin dan senjata penembak jitu. اسأل الجندي امسك القطع. بصور في الجندي الآن تفجير بصور مش تفجير عموما يعني جنود الصهاينة الخنازير يقوم بنفط في حي الزيتون. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Qassam mengamuk seusai pemimpin Hizbullah tewas diserang Israel. Sebagai pembalasan, Al-Qassam melakukan 30 serangan sekaligus di jalur Gaza. Akibatnya 180 tentara Israel tewas dibantai Al-Qassam. Dikutip dari Hindustan Times, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengumumkan 4 tentaranya tewas. Mereka gugur saat melawan Brigade Al-Qassam Hamas saat pertempuran sengit. Adapun pertempuran sengit itu terjadi di Gaza bagian selatan. IDF juga mengumumkan 180 tentaranya tewas dan mengalami kemunduran. Tak hanya itu, Al-Qassam dilaporkan menggempur 30 serangan di wilayah jalur Gaza. Pemantau perang ISW menyimpulkan bahwa para pejuang Hamas memukul mundur tentara Israel. Upaya itu dilakukan menggunakan RPG anti-personil di wilayah Khan Younis. Sementara IDF menggunakan tank untuk menyerang Brigade Al-Qassam. Namun sayangnya tank tersebut terus ditembak musuh hingga meledak dahsyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Lebanon Hizbullah melakukan serangan balasan imbas terbunuhnya Komandan Radwan Wissam Taweel. Mereka menghujani pusat komando militer Israel dengan serangan drone kamikaze. Dikutip dari tribunnews.com, adapun serangan itu dilakukan Hizbullah pada Selasa, 9 Januari 2024. Pasukan Lebanon mengatakan pihaknya meluncurkan sejumlah drone penyerang eksplosif ke markas komando militer Israel di Safed. Drone eksplosif yang dimaksud adalah serangan kamikaze di mana drone yang diluncurkan menabrakkan diri ke sasaran dan meledak. Hizbullah mengklaim, serangan ini merupakan pertama kalinya mereka menargetkan lokasi markas komando militer Israel tersebut. Diketahui sebelumnya, Wissam Taweel adalah komandan pasukan elit Hizbullah Radwan dan perwira paling senior Hizbullah. Taweel dan pejuang Hizbullah lainnya tewas ketika mobil yang mereka tumpangi ditabrak di desa Majdal Selm, sekitar 6 km dari perbatasan pada Senin 8 Januari. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan itu sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas.
Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Taweel. Terlebih Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali meluncurkan serangan salvo rudal ke wilayah Tel Aviv. Serangan itu pun menyebabkan kota terbesar Israel itu pun membara. Kebakaran hebat pun terjadi imbas serangan rentetan rudal tersebut. Inilah penampakan kota Tel Aviv seusai terkena rudal yang diluncurkan dari Gaza. Rudal ini pun menghantam sejumlah wilayah dan mengenai kendaraan hingga menimbulkan kebakaran hebat. Bahkan situasi di kota tersebut tampak kacau dengan sirene yang meraung-raung menambah ketegangan di kota tersebut. Teriakan pun juga terdengar dari pasukan tentara Israel yang terkena dampak serangan tersebut. Sementara dikutip dari Al-Mayadin, adapun serangan salvo rudal itu dilakukan oleh Hamas pada Senin, 8 Januari 2024. Dari video yang diunggah oleh Brigade Al-Qassam, tampak rudal diluncurkan saat malam hari. Media Israel melaporkan bahwa 8 roket diluncurkan ke arah Gus dan dari jalur Gaza Selatan. 5 diantaranya jatuh ke wilayah tengah. Sirene dibunyikan di 37 lokasi seusai peluncuran rudal itu. Disebutkan, sirene terdengar di Rishon LeZion, Tel Aviv, Holon, Lot, Yad Markadi, Ramlah, Ashdod, dan di beberapa wilayah Palestina yang diduduki bagian selatan dan tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Hamas memperkuat serangan dengan bantuan senjata dari Cina dan Korea Utara. Rezim Zionis pun kelabakan hingga mempertanyakan bagaimana bisa Hamas dipasok senjata Cina dan juga Korea Utara. Investigasi The Telegraph pada Selasa, 9 Januari 2024, disebutkan bahwa Israel sedang mencari jawaban tentang bagaimana Hamas bisa memperoleh senjata asing. IDF sendiri menemukan simpanan material buatan Cina, termasuk peralatan seperti selongsong peluru dan pembidik senapan untuk senapan serbu M16, peluncur granat otomatis, dan perangkat komunikasi. Intelijen Israel pun diakui begitu ketakutan mendapati bahwa Cina memasok pasokan persenjataan bagi Hamas. Sumber tersebut mengatakan bahwa peralatan itu berada pada skala dan tingkat kecanggihan yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh Hamas. Sementara itu, Badan Intelijen Nasional, NIS, Korea Selatan telah memvalidasi kecurigaan mengenai penggunaan senjata buatan Korea Utara oleh kelompok Hamas dalam perang yang sedang berlangsung melawan Israel. Meskipun Korea Utara terus-menerus menyangkal adanya transaksi senjata, NIS telah merilis foto baru yang mendukung laporan Voice of America, VOA, yang menyebutkan penggunaan peluncur granat berpeluncur roket F-7 yang diproduksi di Korea Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.